وعلى وصحبه أجمعين خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ عمر عبد الجبار نفعنا الله بعلومه وعلينا من بركته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ad-darsus salis wal arba'un. Utawi pelajaran kang kaping sekawan dasa tiga iku tajhizu jaisi Usamata, nyiap akan pasukan Usama, nyiap akan pasukan Usama. Jahaza nyiap akan sapa ar-rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga paring rahmat ta'adun supaya Allah Gusti Allah alaihi atas kanjeng Rasul wasallama nambah keselamatan qabla mautihi ing dalam sadurunge sedaya kanjeng Rasul jaisan ing pasukan bikiyadati Usamata kelawan pimpinan Usama ibni Zaidin kang dadi putra jalur Zaid wa amara lan perintah hu ing Usama lan perintah sapa kanjeng Rasul hu ing Usama ayyasira ing tulumaku sapa al-jais Usama ila ubna maring tanah ubna haitsu kutila ing dalam sakirane den fateni sapa waliduhu bapane Usama wa kana lan ono iku fil jasi ing dalam pasukan opo kibaru sahabati pura-pura penggede sahabat rupanya minal muhajirin yang tetap saking pura-pura sahabat muhajirin wal ansari lan sahabat ansar ka Abi Bakrin kaya dina Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Abi Ubaidah lan Abi Ubaidah wa Sa'd lan Sa'd fa'tarada mengkonon mentang sapa jama'atun sagolongan jamaah ala riasati Usamata ing atas pimpinan Usama kepemimpinan Usama kibar sahabati ing pura-pura penggede sahabat wa huwa hal utawi Usama iku sabun sarasuwijine wong lam yatajawaz kang durung liwati sapa Usama as-sabi'ata asyara umur 17 tahun min umrihi saking umur Usama. Falamma alima maka ing dalam semangsa ing dalam naikane pirso atau ngertos sapa ar-rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kalan mengkono-mengkono tentang jamaah godiba mengkono duko atau mengkono godab marah sapa kanjeng Rasul godoban kelawan marah kelawan godab sadidan kang banget godiban mengkono murka atau duko sapa kanjeng Rasul godoban kelawan duko kelawan murka sadidan kang banget wa qala lan ngendika sapa Rasul lahum maring jamaah istausu padang januka wasiat sira kabeh bihi kelawan Usama khairan ing kebagusan fa innahu uga temen setuhuna Usama iku min khiyarikum setengah saking pilihan sira kabeh walam yatimma lan durung sempurna li hadzal jaisi kadwa ikilah pasukan Usama opo as-safarulu fi ahdir rasuli ing dalam zaman kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li annal marada karena teman seluruhnya lara karena seluruhnya gerah atau lara iku bada'a wawiti apa gerah hu ing kanjeng Rasul
hatta faroko sehingga pisah sapa Kanjeng Rasul ad-dunya ing dunya. Wa taqalalan pindah sapa Kanjeng Rasul ila dari maring desa al-baqiyati kang langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu salis wal arba'un. Pelajaran yang ke-43. Tajhizu jaishi Usamah, yaitu menjelaskan tentang menyiapkan pasukan Usamah. Jahaza ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi jaishan biqiyadati Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan sebuah pasukan sebelum wafatnya beliau, yaitu biqiyadati Usamah, sebuah pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Wa amaruhu ay yasira ila Udma haitsu qutila waliduh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengadakan suatu perjalanan atau menuju ke tanah Udna, di mana di sana telah dibunuh ayah beliau, ayah Usamah. Wa kana fil jaishi kibarus sahabah. Wa kana fil jaishi kibarus sahabah. Di mana di sana dalam pasukan itu terdapat beberapa pembesar-pembesar di kalangan sahabat. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Ka Abi Bakr wa Umar wa Abi Ubaidah wa Sa'ad. Di antaranya dari para pembesar-pembesar sahabat-sahabat Rasulullah yang terdiri dari sahabat muhajirin dan ansar, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Abi Ubaidah dan Sa'ad. Fa'tarada jama'atun ala ri'asati Usamah kibar as-sahabah. Maka di kalangan atau ada suatu golongan, suatu kaum, suatu jamaah yang menentang atas pilihan Rasulullah mengangkat Usamah sebagai pimpinan pasukan, yang di mana di sana terdapat di dalam pasukan itu banyak kalangan pembesar-pembesar sahabat yang telah disebutkan tadi. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah, ada Sa'ad. Kenapa sih tidak dari di antara mereka para sahabat pembesar-pembesar itu yang dipilih untuk menjadi pimpinan dalam sebuah pasukan? Itu anggapan suatu golongan yang menentang tentang kebijakan Rasul, di antaranya kenapa memilih Usamah yang saat itu memimpin para pembesar-pembesar sahabat di dalamnya. Apa alasannya? Alasan penentangan mereka adalah wa huwa syabun lam yatajawaz as-sabi'ata asyrah min umrihi. Mereka beralasan kenapa Usamah yang dipilih, bukan para sahabat-sahabat itu, karena mereka beralasan bahwa Usamah kala itu usianya belum mencapai 17 tahun. Jadi usianya belum mencapai 17 tahun. Kenapa diangkat sebagai pimpinan sebuah pasukan yang besar? Di mana di dalam pasukan itu juga banyak para pembesar-pembesar sahabat. Kenapa kebijakan beliau mengangkat Usamah sebagai pimpinan pasukan? Nah, falamma alima ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik ghadiba ghadaban shadidan wa qala lahum. Jadi ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan adanya
penentangan dari segolongan jamaah, dari segolongan sekelompok kaum yang menentang kebijakan beliau. Ghadiban syadidan. Kanjeng Rasul sangat marah, sangat tidak suka. Wa qala lahum, dan Kanjeng Rasul bersabda kepada mereka, istausu bihi khairan fa innahu min khiyarikum. Mestinya kalian semua mengambil, meminta wasiat, nasihat kebaikan, karena sesungguhnya dia, Usamah itu adalah merupakan termasuk pilihan-pilihan orang yang terpilih di antara kalian. Orang yang terpilih di antara kalian. Walamma yatimma li hadzal jaysh as-safar fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna al-marada bada'ahu hatta faraqa ad-dunya wa intaqala ila ad-daril baqiyah. Namun belum sempurnanya perjalanan sebuah pasukan yang dipimpin oleh Usamah ini, oleh sahabat Usamah ini, di masa atau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum sempurna perjalanannya, belum menyelesaikan tugas secara utuh. Ini keburu ada sebuah peristiwa yang sangat besar, diantaranya adalah li'annal marad bada'ahu hatta faraqa ad-dunya wa intaqala ila ad-daril baqiyah. Nah, jadi belum sempurna perjalanan pasukan Usamah ini untuk menyelesaikan misinya, tetapi apa yang terjadi karena saat itu rasa sakit menderita Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Rasul mulai menderita sakit hatta faraqad dunya, sehingga beliau Kanjeng Rasul meninggal dunia, meninggalkan, berpisah dengan kita, berpisah dengan dunia. Wal taqala ila daril baqiyah, dan berpindah menuju sebuah daerah yang kekal, yakni rumah yang kekal di akhirat. Jadi Kanjeng Rasul ini ketika telah mengangkat Usamah sebagai pasukan, sebagai pimpinan pasukan, belum sempurna melaksanakan tugasnya, keburu Kanjeng Rasul menderita sakit. Nah, ini mengajarkan kita bahwa apapun kebijakan atau yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan semata-mata kebijakan dari Rasulullah, tetapi itu atas petunjuk Allah. Bisanya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beliau sahabat Usamah, pasti ada rahasia besar di balik itu. Ad-darsul rabi' wal arba'un, utai pelajaran kang kaping sekawan dasa sekawan atau 44, iku marodur Rasul, mertelaaken gerahai Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada'a with of marodur Rasul, gerahai Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi awakhir safar, ing dalam pira-pira akhir bulan Safar, minas sanati kan tetap saking tahun al-hadiyata asyrata, kan tetap saking kan kaping 11, minas sanati kan tetap saking tahun al-hadiyata asyara, kan kaping 11, minal hijrati kan tetap saking tahun hijrah. Fastamarra mengkono tetap sapa Kanjeng Rasul maridul halagrah salasata asyara, ing dalam mangsa 13 apane yauman dinane. Kana ono sapa Kanjeng Rasul fi asna'iha, ing dalam tengah-tengah mangsa salasata asyara iku yang takilu ngalih
iku yang takinungani sapa Kanjeng Rasul ila buyut azwajihi maring pira-pira dalem pira-pira garwane Kanjeng Rasul. Walamma stadda ing dalam nalikane wis parah ofa maraduhu gerai Kanjeng Rasul ista'dhanahunna mungkunin izin sapa Kanjeng Rasul ing azwaj ayu marradu ing yentong rawat ya yentong rawat yentong den rawat atau den tambani sapa Kanjeng Rasul fi baiti Aisyah ing dalam Aisyah fa adinna mungkunin dini sapa azwaj lahu maring Kanjeng Rasul walamma ta'azzara lan ing dalam narikane wis uzur alaihi atas Kanjeng Rasul ofa al-khuruju madalatuni mios metu ila sholati maring imami sholat qala mangko sapa Kanjeng Rasul muru perintah sira kabeh Abu Bakr ing Abu Bakar muru perintah sira kabeh Abu Bakr ing Abu Bakar fal yusalli mangko becik nyolati ngimami sholat sapa Abu Bakar bin nasi kelawan ngimami manusa faradiyahu mangko ridho ni sapa Kanjeng Rasul hu Abu Bakar sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam khalifatan inda di khalifah inda di pengganti lahu kabula Kanjeng Rasul fi hayatihi ing dalam mangsa sugenge Kanjeng Rasul falamma sami'at mongko ing dalam nalikane ofa al-ansar sahabat ansar bistidadi maradihi kelawan parahe gerai Kanjeng Rasul kelawan tambah parahe gerai Kanjeng Rasul ijtama'u mongko pada kumpul sapa jamaah sahabat ansar fil masjid ing dalam masjid fa'alama mungkin paring pirsa sapa al-Abbas sahabat Abbas ar-Rasul ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bistima'ihim kelawan kumpule al-ansar wasfaqin wa isfaqihim lan rasa kuatire al-ansar fakharaja mangkono limiyo sapa Kanjeng Rasul fakharaja mangkono limiyo alaihim di atas al-ansar sapa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'subar ra'si halakan dan blebet sirahe yahbutu khalih nyeret sapa Kanjeng Rasul birijlaihi kelawan suku kali Kanjeng Rasul muttaqian kang sandaran kalian akan sapa Kanjeng Rasul ala aliyin atas Ali sahabat Ali wal fadlan fadl wal Abbas khali utawi Abbas sahabat Abbas iku amamahum ing dalam antaraan ing dalam ngarepe Ali wal fadl hatta jalasa sehingga pinara atau linggih sapa Kanjeng Rasul fi asfali mirqatil mimbari ing dalam bagian andap namake mimbar fahamida mangkur limuji sapa Kanjeng Rasul Allah ing Gusti Allah wa asnalan ngalam sapa Kanjeng Rasul alaihi atas Allah summa qala mangko ngendika sapa Kanjeng Rasul ayyuhan nas hei manusia kabeh balagani wis teka ingsun of annakum kabar teman sedulur sira kabeh iku takhafuna pada khawatir sira kabeh pada wedi sira kabeh pada khawatir sira kabeh min mauti nabiyikum saking mati nabi sira kabeh hal khulida ana toh den langgeng akan of nabiyun suwijine nabi
qabli kang sadurunge ingsun fiman iku dalam sinten ba'asa utus sapa Allah Gusti Allah fa ukhallada mongko sebabe den langgeng akan ingsun fikum ing dalam sira kabeh ala sira inni ing temen setuhune ingsun iku lahikun kang bakal ketemu birabbi kelawan pangeran ingsun wa innakum lan temen setuhune sira kabeh iku lahikuna kang bakal ketemu sira kabeh bi kelawan ingsun fa usikum mangka wasiat ingsun sira kabeh bil muhajirin kalawan para sahabat muhajirin al awwalina kang pada awal-awal kabeh khairan ing kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi' wal arba'un. Pelajaran yang ke-44. Maradur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran ini menjelaskan tentang peristiwa sakitnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'a maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awakhir Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasa sakit pada awal-awal bulan Safar, pada akhir-akhir bulan Safar. Min as-sanatil hadiyata asyarah min al-hijrah, yaitu dari tahun yang ke-11 Hijriyah. Jadi Kanjeng Rasulullah merasakan sakit, mulai merasakan sakit di akhir-akhir bulan Safar di tahun ke-11 Hijrah. Fastamarra maridan 13 yawman. Di mana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit sampai 13 hari. Kana fi asna'iha yang taqilu ila buyuti azwajih, di mana beliau semasa 13 hari itu dalam masa sakitnya berpindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya dari beberapa istri-istri Kanjeng Rasul. Jadi, di masa sakitnya itu beliau berpindah-pindah dari yang satu istri yang satu ke istri yang lainnya. Walamma stadda maraduhu ista'darahunna ayyumarrada fi baiti Aisyah fa'adhinna lahu. Dan ketika rasa sakit beliau semakin parah, maka ista'danahunna ayyumarrada fi baiti Aisyah fa'adhinna lahu. Maka beliau meminta izin, Kanjeng Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat, diobati di rumah Sayyidah Aisyah. Maka istri-istrinya pun yang lain mengizinkannya. Walamma ta'adzara alaihi al-khuruj ila sholati qala muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai merasa sulit untuk keluar bisa mengimami sholat. Jadi ini pelajaran ini sangat-sangat berat ketika masa-masa Rasulullah menderita sakit. Ini sebenarnya peristiwa ini, rasa sakitnya beliau ini sudah diawali oleh Abu Bakar dan Umar, sudah merasa ketika beliau mendapatkan wahyu yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah merasa bahwa beliau merasakan detik-detik terakhir akan berpisah dengan Rasulullah karena tanda-tandanya jelas. Sehingga ini betul sekali pada tahun ke-11 Hijrah ini Kanjeng Rasul sudah mulai merasakan sakit-sakitan.
dan mulai berpindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain dari istri-istrinya. Setelah meminta izin, beliau ingin agar di masa akhir-akhirnya dirawat di rumah Aisyah, kemudian diberikan izin oleh istri-istrinya yang lain. Dan pada saat beliau sudah mulai merasa sulit untuk keluar, bisa mengimami sholat, qala muhu Abu Bakrin falyusalli bin nas. Maka Rasulullah memerintahkan, Rasulullah bersabda bahwa perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat kepada orang-orang, mengimami sholat. Jadi Kanjeng Rasul saat itu sudah merasa sangat-sangat udzur, sulit untuk bisa mengimami sholat, dan akhirnya memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat, mengimami jamaah orang-orang. Faradiyallahu alaihi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayatih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela, sangat meridai beliau Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, menggantikan kedudukan beliau itu di masa beliau masih sugeng, di masa beliau masih hidupnya. Ini pertanda bahwa Abu Bakar ini bisa dipercaya sebagai pengganti beliau selepas beliau tiada. Ini sudah dirasakan. Falamma sami'at al-ansar bistidadi maradihi istama'u fil masjid. Maka ketika sahabat-sahabat Ansar mendengar akan bertambah parahnya sakit Rasulullah, maka mereka semua berkumpul di sebuah masjid. Fa'alama al-Abbas ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bistima'ihim wa isfaqihim. Maka segeralah sahabat Abbas untuk memberitahukan kepada Rasulullah yang saat itu Rasulullah sudah semakin sakitnya semakin parah. Tapi karena para sahabat waktu itu berkumpul, banyak yang berkumpul di masjid, sehingga dengan terpaksa sahabat Abbas memberitahukan kepada Rasulullah SAW akan kedatangan kumpulnya mereka para sahabat Ansar, dan rasa kekhawatiran mereka sangat khawatir dengan keadaan beliau Rasulullah SAW. Fa kharaja alaihim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sub ar-ra'si. Maka dalam keadaan sakit, demi untuk menenangkan kalangan sahabat yang saat itu merasa berat, yang saat itu merasa khawatir, merasa gundah gulana karena mendengar Rasulullah sakit, maka keluarlah Rasulullah SAW untuk menemui mereka walaupun dalam keadaan sakit yang parah. Ma'sub ar-ra'si, di mana beliau dalam keadaan kondisi kepalanya dibalut saat itu. Yahuttu birijlaihi muttaki'an ala Ali wal Fadli. Di samping kepala beliau juga dibalut, juga beliau berjalan dengan diseret kakinya, kedua kakinya diseret. Masya Allah, betapa beratnya saat itu Rasulullah dalam kondisi sakit pun, demi memenuhi saking cintanya beliau kepada umatnya, cintanya beliau kepada sahabatnya, untuk menemui mereka, beliau tetap keluar dengan dibalut kepalanya, berjalan dengan diseret kakinya, kemudian bersandar ala Ali wal Fadli, bersandar kepada sahabat Ali dan Fadli. Wal Abbas amamahum, adapun sahabat Abbas mengawal di depannya. Ini sangat dramatis, luar biasa. Jadi masa-masa sakitnya Rasulullah dirasakan oleh sahabat begitu berat. Para sahabat begitu sangat mengkhawatirkan akan keadaan beliau. Summa qala ayyuhan nas
balagani annakum takhafuna min mauti nabiyikum. Sehingga Kanjeng Rasul berkata kepada mereka untuk menenangkan mereka, ayuhan nas, hai manusia, orang-orang yang datang ini, balagani annakum takhafuna min mauti nabiyikum, telah sampai kepadaku berita bahwa sesungguhnya kalian mengkhawatirkan akan kematian Nabi kalian. Jadi bayangkan, ketika itu Kanjeng Rasul menenangkan para sahabat yang gelisah, yang sangat khawatir dengan keadaan Kanjeng Rasulullah yang begitu sangat parah kelihatannya, sakitnya. Akhirnya beliau menenangkan, ayuhan nas, wahai manusia semuanya, balaguni annakum takhafuna min mauti nabiyikum, telah sampai kepadaku berita bahwa kalian semua sangat-sangat mengkhawatirkan akan kematian Nabi kalian, yaitu mengkhawatirkan beliau Kanjeng Rasul, kematian Kanjeng Rasul. Hal khulida nabiyyun qabli fi man ba'asallahu fa ukhallada fikum. Maka aku bertanya, apakah ada seorang nabi yang dikekalkan, salah seorang nabi yang dikekalkan sebelumku? Adakah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku yang kekal? Fiman ba'asallahu fa ukhallada fikum. Siapa di antara mereka yang diutus kekal sehingga menyebabkan Allah mengutusku kekal di antara kalian semua? Jadi artinya dengan mengkhawatir beliau, ya kalau untuk ukuran kita, ya untuk ukuran kita yang saat itu benar-benar menyaksikan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang melihat langsung mukjizat-mukjizatnya, ya, yang melihat langsung kemuliaan beliau, sifat-sifat beliau yang begitu agung. Menurut kita umatnya sangat wajar jika para sahabat kala itu sangat khawatir dengan keadaan Rasulullah SAW yang sakit begitu parah. Ya, tetapi Kanjeng Rasul menenangkannya dengan memberikan pertanyaan, apakah kalian tahu ada seorang nabi sebelumku yang diutus kekal selamanya? Tentu tidak ada. Ala inni lafikum birabbi, ketahuilah, ingatlah bahwa aku ini sesungguhnya akan bertemu dengan Rabbku, akan bertemu dengan Tuhanku. Wa innakum lafiqun bi, wa innakum lafiquna bi, dan sesungguhnya kalian semua kelak akan bertemu dengan aku. Ini fa'usikum bil muhajirin al-awwalin khairan, maka aku berwasiat kepada kalian dengan sahabat-sahabat muhajirin yang awal-awal. Mereka itu termasuk minal as-sabiqun al-awwalin, yang orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Mereka itu ini patut untuk dijadikan sebagai contoh panutan yang bisa diikuti selanjutnya selepas beliau wafat, ya, untuk mengambil kebaikan daripada mereka para sahabat-sahabat muhajirin. Ini ucapan Rasulullah agar para sahabat bisa bersifat tenang, tidak terlalu mengkhawatirkan akan wafatnya beliau, karena dirasakan sakit beliau semakin hari semakin parah. Dilanjutkan, ad-darsul khamis wal arba'un, utai pelajaran kang kaping sekawan dasa gangsal, iku wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mertelaaken sedene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya kapundhut sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini ing dalam dina Senin as-salis asyara ing tanggal 13 min Rabiul Awal kang tetep saking bulan Rabiul Awal minas sanatil hadiyata asyara kang tetep saking tahun kang kaping 11 minal hijrati saking hijrah wa kana ono sapa apa umruhu wa kana ono apa umruhu umure Kanjeng Rasul yauma wafatihi ing dalam dinane sedene Kanjeng Rasul ing dalam dinane wafate Kanjeng Rasul iku salasan telu wasittina lan swidak berarti 63 apa sanatan taune faduhisu mengkono banget bingung terpukul sapa al muslimuna pira-pira wal muslim wa adunalan agung alaihi atas muslim ofa firaquhu pisahan Kanjeng Nabi fasalla mengkono ngulus ofa Umar ibnu Khattab kalau putrane Khattab atau Umar bin Khattab sayfahu ing pedang Umar wa tawa'ad dalam mengancam sapa Umar man ing wong yaqulu kan ngucap sapa man mata Rasul mata sedo atau wafat sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lan ngucap sapa Umar innama ursila ay pastine den utus sapa ilaihi Kanjeng Rasul kama ursila kaya dene ora den utus apa ila Musa mari Nabi Musa fala bisa mengkono meneng sapa Musa an qaumihi ninggal saking kaum Musa arba'ina imang 40 apane lailatan wengine wa kana lan ono apa Abu Bakar iku ghaiban wong kang ora ono atau ghaib falamma jaa mongko ing dalem nalikane dugi sapa Abu Bakar teko sapa Abu Bakar wa ukhbira lan den khabari sapa Abu Bakar al khabar ing khabar tentang kapundhut Kanjeng Rasul khabar wafat Kanjeng Rasul dakhala mongko mlebu sapa Abu Bakar baita Aisyah ta ing dalem Aisyah ing griya Aisyah wa kasyafalan buka sapa Abu Bakar an wajhir rasuli saking wajah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabbalahu lan nucup sapa Abu Bakar ing wajah Kanjeng Rasul summa baka nuli nangis sapa Abu Bakar summa kharaja mengkono metu sapa Abu Bakar alam nasi lemuni manusia wa qala lan ngucap sapa Abu Bakar ala eli wa temen sira man utawi sapane wong iku kana ono sapa man iku ya budu nyembah sapa man Muhammadan in Muhammad fa inna Muhammadan moko temen suhuna Muhammad iku qad mata teman-teman wisedo wa man lan utawi sapane wong iku kana ono sapa man iku ya budu nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah iku hayyun zat kang maha sugeng la yamutu ora bakal sedo sapa Allah summa tala mongko nuli macaaken sapa Abu Bakar qaulahu ing pangandikane Gusti Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innaka mayyitun wa innahum mayyitun setuhune sira iku mayyitun bakal mati innaka temen setuhune sira iku mayyitun bakal mati wa innahum lam temen setuhune annas iku mayyitun bakal mati ugi wa qawluhu lan ngucapaken atau macaaken sapa Abu Bakar ing pangandikane Gusti Allah wa ma Muhammadun illa rasul
qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ila akhir ayat. Wa ma Muhammadun lan ora ono sapa Muhammad iku illa rasul angin seorang rasul qad khalat kang teman-teman wis keliwat min qablihi sa'durna Muhammad iku sapa ar-rasul sapa ar-rusul pura-pura utusan afa immata ono toh lamun mati sapa Muhammad au qutila atau den pati sapa Muhammad den bunuh sapa Muhammad yang qalabkun lamun pada ngalih atau malik sapa sira kabeh ati sira kabeh ala aqabikum maring pura-pura tungkake sira kabeh wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajillahu syakirin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam. Ad-darsul khamis wal arba'un. Pelajaran yang ke-45. Wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ini menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. As-salis asyara min Rabiul Awal, yaitu tanggal 13 bulan Rabiul Awal. Min sanatil hadiyata asyara min al-hijrah, yaitu di tahun ke-11 Hijriah. Wa kana umruhu yawma wafatihi salasan wa sittuna sanah, di mana saat itu umur beliau, usia beliau adalah 63 tahun. Faduhisu al-muslimuna wa'adum alaihim firaquh, maka saat itu kaum muslimin sangat bingung, kaum muslimin sangat terpukul, sangat panik. Wa'adum alaihim firaquh, dan merasa sangat berat untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika terdengar kabar Rasulullah wafat, kaum muslimin sangat terpukul. Kaum muslimin pada saat itu sangat berat terasa meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Umar bin Al-Khattab sayfahu wa tawa'adda man yaqulu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar menghunus pedangnya, mengacung-acungkan pedangnya, mengancam orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi seakan-akan Sayyidina Umar tidak rela Rasulullah dikatakan wafat. Padahal waktu itu, waktu berita atau dikabarkan ketika Rasulullah membacakan ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang mengatakan bahwa Islam telah sempurna, itu sudah merasa detik-detik akan berpisahnya dengan Rasulullah itu sudah terasa. Tapi tetap yang namanya Umar bin Khattab saat mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan tidak rela, tidak mau berpisah dengan Rasulullah, sampai-sampai rasa tidak relanya sampai beliau menghunus pedang. Sayyidina Umar menghunus pedang dan mengancam kepada orang, mengacung-acungkannya. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat? Kemudian waqala innama ursila ilaihi kama ursila ila Musa falabisa an qawmihi 40 lailah. Dan sahabat Umar pun saat itu berkata, beliau tidak wafat, beliau diutus sebagaimana diutusnya Musa, dan kemudian
dia meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Jadi ketika mendengar Rasulullah wafat, Sayyidina Umar ini masih belum rela, masih belum mau berpisah dengan Rasulullah, sangat sedih sampai marah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat. Wa kana Abu Bakr ghaiban falamma jaa wa ukhbira al-khabara dakhala bait Aisyah wa kashafa an wajhi Rasul faqabbalahu thumma baka. Maka di saat Umar sedang marah, ya, dengan diberitakannya Rasulullah wafat, saat itu yang kebetulan Abu Bakar tidak ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba sahabat Abu Bakar datang dan langsung setelah beliau mendengarkan kabar akan wafatnya Rasulullah SAW, kemudian masuk ke rumahnya Aisyah, karena saat itu Kanjeng Rasul dirawat di rumah Aisyah. Dan kemudian untuk memastikan bahwa benar tidak Rasulullah wafat, beliau membuka tutup wajah Rasulullah SAW. Kemudian betul ketika dirasakan bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat, lalu Abu Bakar mengecup keningnya Rasulullah, mengecup wajahnya Rasulullah, dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Lalu keluarlah Abu Bakar, thumma kharaja 'alan nas wa qala ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Untuk menenangkan kaum pada saat itu, menenangkan orang-orang saat itu yang masih tidak rela mendengarkan Rasulullah wafat, termasuk Sayyidina Umar yang saat itu masih marah. Ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, tidak ikhlas, belum rela. Kemudian setelah dipastikan oleh Abu Bakar yang melihat langsung tentang keadaan beliau yang benar-benar memang sudah wafat, dan kemudian Abu Bakar pun menangis, lalu keluar menemui mereka orang-orang dan berkata, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ingatlah, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, bahwa sesungguhnya Muhammad telah wafat. Kalau kalian, misalkan ini kalau kita diartikan bahasa bebas, ya, kalau kalian mau menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati selamanya. Summa tala qawlahu, kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu adalah akan mati dan sesungguhnya mereka pun kelak akan mati. Dan kemudian beliau sahabat Abu Bakar pun meneruskan dengan membacakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa benar Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sejatinya adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi Muhammad itu adalah seorang rasul, hanya seorang rasul. Jadi qad khalat min qablihi rusul, dan sesungguhnya sudah diutus para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ila akhir ayat, wallahu a'lam. Nanti insyaallah dalam penjelasan ini dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,
begitu besarnya rasa cinta sahabat, rasa cinta para sahabat kala itu yang diawali dengan rasa sakitnya beliau ketika beliau sudah mulai merasakan sakit dan semakin bertambah parah. Derita yang dialami oleh Rasulullah dialami pula, dirasakan pula penderitaannya oleh para sahabat. Dan itulah karena apa? Sahabat seakan-akan baru mengetahui, seakan-akan baru merasakan damainya ya menjadi muslim, damainya menjadi orang Islam. Karena di masa-masa fatrah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sejak zaman Nabi Isa alaihissalam, kurun waktu sekian ratus tahun sebelum diangkatnya Rasulullah, ini agama samawi termasuk Nasrani itu zaman itu ya, zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul disebutnya adalah zaman jahiliyah, di mana tatanan kehidupan manusia saat itu adalah kacau balau. Bahkan hukum-hukum ya manusia saat itu menggunakan hukum jahiliyah. Ya, bagaimana ya, perbudakan merajalela, kemungkaran merajalela. Bahkan agama samawi dari mulai ya agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa, kemudian Isa dan seterusnya, Nabi Daud, itu sampai ke Nabi Isa, itu saat itu banyak diselewengkan. Dan yang mestinya agama-agama samawi sama mengajarkan tentang keesaan kepada Allah, semuanya sama sejak dulu ya, semua agama-agama terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, aslinya adalah sama, yakni mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru dirasakan kedamaiannya sebagai umatnya Rasulullah SAW dalam kurun waktu ya, usia Rasulullah 63 tahun dirasakan sangat cepat. Betapa Rasulullah ini seorang yang sangat dicintai oleh para sahabat. Nah, yang pada akhirnya berita wafatnya pun saat itu merasa berat, dirasakan sangat berat oleh para sahabat. Kalau tidak ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul sama ya seperti nabi-nabi terdahulu, diutus tidak kekal, diutus tidak selamanya, pasti ada masanya. Dan Rasulullah pun tibalah saatnya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang insya Allah kelak fi yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.